Ujung Sumping di Namina, mantan. Gue Nisa Amanda yang sering dipanggil Tia, dan hari ini gue akan bawain kisah pilu masa lalu idol K-pop. Nah, di urutan ketiga ini ada Litek dari Super Junior. Penyanyi ini pernah menjalani operasi laser mata sebelum debut. Dia juga pernah mengalami kecelakaan yang cukup parah pada tahun 2007. Pada saat itu, Litek dan Kyohyun mengalami luka yang cukup parah sehingga harus beberapa minggu dirawat di rumah sakit. Terdapat pecahan kaca di punggung dan sekitar mata Litek, sehingga dirinya harus mendapatkan puluhan jahitan. Nah, leader Super Junior ini juga pernah menjadi salah satu pembicara di sebuah sesi acara bertema There is no hope without despair. Ia membagikan perasaan terjujurnya di masa lalu. Sejak kecil, Litek mengaku entah mengapa ia sangat membenci keluarganya. Ia selalu bertanya-tanya kenapa dia tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya raya atau dari keluarga yang bahagia, yang lebih bahagia. Ada satu alasan kenapa Litek sangat membenci keluarganya. Nah, salah satunya karena orang tuanya sering bertengkar, dan setelah beberapa tahun itu kedua orang tuanya pisah gitu. Sang ayah Park Young-in seringkali memukuli Litek, dan hal tersebut membuat Litek sangat takut pada sosoknya. Namun seiring berjalannya waktu, Litek justru menemukan pengalaman sangat berharga dari masa lalunya itu. Saat saya baca banyak buku atau biografi orang-orang hebat, saya melihat tidak ada dari mereka yang lahir dari keluarga kaya atau bahagia, ungkap pria yang pernah kehilangan ayah, nenek, dan kakeknya dalam satu waktu. Untuk para mahasiswa maupun pelajar yang sedang berjuang, saya yakin kalian akan jadi bagian dari pahlawan tersebut. Tegas gitu. Dan di urutan kedua ada Kim Taehyung. Tidak semua artis dan selebritis mempunyai latar belakang dari keluarga yang kaya raya. Seperti V contohnya. Ia berasal dari keluarga yang kehidupannya jauh dari kata mewah. Dulu, V tidak bermimpi untuk menjadi selebritis. Ia hanya ingin meneruskan profesi ayah dan ibunya sebagai seorang petani. Namun, pikirannya berubah setelah kelas 6 SD. V bercita-cita ingin menjadi penyanyi profesional dan ingin mewujudkannya menjadi nyata. Saat memasuki jenjang SMP, V mulai mengikuti kursus musik, tetapi ia berhenti saat memasuki usia SMA. Ia berhenti mengikuti kursus musik, tetapi ia mulai berfokus belajar pada dance. 6 bulan belajar dance. Secara kebetulan, Big Hit menggelar audisi di Daegu, Korea Selatan. V pun datang ke sana, tetapi ia datang bukan untuk mengikuti audisi. Ia datang untuk menemani temannya. Seolah ditakdirkan menjadi idol, ada seseorang yang menawari V untuk ikut audisi. Setelah itu, V meminta izin dulu dong, meminta izin ke ayahnya, dan ayahnya ya udah setuju aja gitu, mendukung. Nah, setelah itu V pun ikut audisinya. Nah, ada satu memori yang masih tersimpan jelas dalam benak V, yaitu saat V masih SMP, dia mempunyai teman baik, teman akrab, jago olahraga, pokoknya kayak temen deket V banget. Tapi ada satu ketika V ngerasa kalau temennya itu berubah, kayak ngejauh gitu. Dan saat itu, besoknya teman baiknya V itu ulang tahun dan V diundang. Tapi pas V datang ke rumahnya, kenapa sepi, sama sekali nggak ada orang. Dan di situ dia kayak bingung gitu. Akhirnya dia telepon temennya, pokoknya telepon semua teman-temannya, dan nggak ada yang aktif. Setelah menunggu kurang lebih 3 jam, akhirnya V tahu lokasi di mana temannya itu ngadain pesta ulang tahun. V datang cuma memberikan hadiahnya aja. Dia tidak bisa ikut karena ya datangnya terlambat. V pun pulang dengan V pulang nangis gitu. Di sepanjang jalan dia nangis. Bisa bayangin gak sih gimana rasanya? Tapi sekarang V bukan lagi bocah sederhana yang ingin menjadi petani dengan total kekayaan 8 juta US dollar atau 112,93 miliar. Hidupnya tidak hanya sejahtera,
tapi juga mewah. Di urutan pertama ada Ayu. Siapa sih yang gak tahu Ayu? Nah, Ayu itu adalah penyanyi, aktris terkenal, aktor juga gitu kan. Nah, tapi siapa sangka kalau masa lalu Ayu itu bisa dibilang mungkin lebih berbeda dari orang lain ya. Ayu kecil hidup bersama keluarga yang kesulitan masalah finansial dan terlilit hutang. Ia juga dititipkan kepada nenek bersama adik laki-lakinya demi membayar hutang. Ayu, nenek, dan adik laki-lakinya pernah tinggal dalam satu kamar kecil yang dipenuhi banyak kecoa. Nah, hingga akhirnya ia mulai pindah ke rumah kerabatnya. Namun di sana Ayu pernah dibully secara verbal. Kerap kali kerabatnya itu pulang dengan keadaan mabuk. Begitu melihat Ayu, adik, serta neneknya, kesempatan sumpah serapah yang mereka dapat. Saat remaja, Ayu mencari audisi untuk masuk. Namun, sebuah agensi menipu Ayu untuk mengirim sejumlah uang untuk pelatihan dan tampil di program TV. Saat tahu dirinya telah ditipu, Ayu merasa sangat terpukul dan patah hati. Karena uang tersebut milik nenek yang menabung sedikit demi sedikit dari penjualan aksesorisnya. Penghinaan dan kegagalan sebelumnya justru menjadi penyemangat kehidupan bagi Ayu. Tidak peduli berapa kali Ayu ditolak, ia tetap mencoba audisi dan bertekad untuk menjadi penyanyi. Setelah banyaknya kesulitan yang ia hadapi, Ayu akhirnya debut dan menjadi seorang aktris pada tahun 2008. Selain sukses dengan lagu-lagu hit seperti Bu dan Marshmello, jangan ditanya lagi soal larisnya Ayu menjadi brand ambassador. Sebut saja brand soju terkenal Jinro Shamsul, Samsung, Guess, hingga provider telepon SK Telekom. Sekian dari saya, Yunisa Amanda, yang gulisnya melebihi Mbak Ayu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, pokoknya semuanya lah gitu ya. Ya udah, dadah.